Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pekan ini kita bertemu lagi dalam kelas Bahasa Indonesia dengan materi yang baru nih. Gimana, kalian semua sudah siap untuk belajar? Siap? Oke, tapi sebelum mulai pembelajaran, mari kita saksikan tayangan video berikut bersama-sama ya. Pada tahun 1927, Cipto Mangunkusumo dianggap pemerintah Belanda terlibat upaya sabotase, sehingga Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira. Pada masa pembuangannya, penyakit asmanya sempat kambuh. Saat Cipto Mangunkusumo dimintai tanda tangan perjanjian yang meminta ia melepaskan hak politik agar bisa kembali ke Jawa untuk berobat, ia dengan tegas menyatakan lebih baik beliau mati. Ia kemudian dipindahkan ke Makassar, lalu ke Sukabumi pada tahun 1940. Dikarenakan udara Sukabumi yang cukup dingin, berakibat pada kesehatannya sehingga menjadi kurang baik. Oleh karena itu, ia dipindahkan kembali ke Jakarta hingga wafat pada 8 Maret 1943. Bagaimana? Seru kan videonya? Ada yang masih ingat siapa ya nama tokoh yang tadi diceritakan? Betul, namanya Cipto Mangunkusumo. Ia adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lalu berdasarkan video tersebut, kira-kira kita akan membahas jenis teks apa ya hari ini? Ada yang tahu? Apakah teks biografi, teks cerita sejarah, atau teks narasi? Kira-kira yang mana ya? Ibu beri waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah teks narasi. Wah, siapa nih yang jawabannya betul? Kalau begitu, kita berkenalan yuk dengan teks narasi. Mendengar istilah narasi sepertinya sudah tidak asing ya. Dua kata ini, yaitu kisah atau cerita, menjadi kunci dari teks tersebut. Lalu, apa ya itu teks narasi? Sebelum Ibu jelaskan, coba kemukakan pendapatmu di kolom komentar ya. Teks narasi adalah rangkaian paragraf atau karangan berbentuk cerita tentang kejadian atau peristiwa tertentu yang tersusun secara kronologis, urut, dan lengkap yang berhubungan serta menggunakan bahasa naratif. Lalu, bagaimana ya cara kita mengetahui bahwa suatu teks disebut teks naratif? Mari kita identifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu menunjukkan suatu kejadian yang disertai dengan tindakan, perbuatan, dan konflik. Yang kedua, menggunakan urutan waktu untuk menceritakan peristiwa atau kejadian secara jelas. Ketiga, menggunakan konfiks atau imbuhan. Keempat, menggunakan pengulangan. Kelima, menggunakan bahasa kiasan. Dan keenam, memiliki unsur pembentuk yang terdiri dari tema dan juga latar. Seperti halnya teks lain, teks narasi juga memiliki struktur loh. Strukturnya terdiri dari 1. Orientasi. Bagian ini biasanya terletak pada urutan pertama atau awalan dalam suatu cerita, bisa berupa pengenalan tokoh maupun latar. Untuk itu, pengemasannya perlu menarik agar mendapat perhatian dari pembaca. Yang kedua yaitu komplikasi. Nah, bagian komplikasi ini berisi pokok permasalahan atau konflik dalam cerita. Tujuannya adalah untuk menunjukkan konflik atau masalah dalam cerita kepada pembaca. Yang ketiga yaitu resolusi. Bagian resolusi berisi penyelesaian masalah atau konflik dari cerita. Pada bagian resolusi ini menceritakan kejadian yang akan selesai. Yang terakhir yaitu koda. Bagian koda berisi akhir cerita atau ending. Dapat berupa akhir cerita sedih maupun akhir cerita yang bahagia. Tujuan koda dalam teks narasi adalah untuk menceritakan atau menunjukkan akhir cerita sehingga pembaca dapat menarik pesan atau amanat dari cerita tersebut. Sampai di sini masih mudah dipahami ya? Ada yang sudah mulai mengantuk? Nah, agar tidak mengantuk, coba jawab pertanyaan ini ya.
Masih semangat anak-anakku semua? Mari kita lanjutkan. Teks narasi ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Sebelum kita bahas, coba kemukakan jawabanmu di kolom komentar ya. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada narasi ekspositoris atau biografi. Nah, narasi ini merupakan narasi tentang cerita, tokoh, atau seseorang yang disampaikan secara informatif untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Contohnya yaitu teks Mangunkusumo tadi ya. Yang kedua, ada narasi artistik. Nah, narasi artistik ini adalah salah satu teks narasi yang berisi tentang rekaan cerita yang bersifat imajinatif dengan menggunakan bahasa figuratif. Tujuannya yaitu untuk memberikan hiburan dan menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca. Yang ketiga yaitu narasi sugesti atau imajinatif. Nah, teks narasi ini adalah salah satu teks yang menceritakan tentang imajinasi atau hayalan penulis. Tujuannya adalah untuk memberikan sugesti kepada pembaca tentang cerita yang dituliskan. Untuk menguji pemahamanmu mengenai pembelajaran teks narasi hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana? Seru ya? Terima kasih untuk anak-anakku semua yang telah menyimak dengan seksama. Semoga ilmu kita hari ini dapat memberikan manfaat dan sampai berjumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.